Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Reza Indonesia. Masih ada saya, Dokter yang Tamrin, Dokter Reza, dan Dokter-dokteran Gading. Iya benar. Tadi Kelor gimana? Ada niat mau ngasih ke orang rumah nih? Boleh, ntar coba kita. Makan diri dulu. Oke, sama ampu ya tadi nggak ada susuk ya? Enggak, tadi udah dicoba. Ternyata gantengnya asli. Oh, susuk nggak ada, sasak banyak. Baik, untuk Anda yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan, kami akan jawab di segmen ini. Kita lanjut aja ya. Langsung ke pertanyaan pertama. Baca di. Dari Salam sejahtera dari Mulat RS Rumah Sakit nih. Saya mau konsultasi tentang penyakit kulit saya ini. Apa namanya ya dok? Dia akan kasih gambar ya. Dan cara pengobatannya pun bagaimana? Penyakit saya ini baru saya sadari ketika saya SMP. Dan semakin lama semakin menjalar ke kaki saya. Ciri-cirinya tidak gatal, bercak-bercak putih. Itu aja. Sekian, terima kasih dok. Ya, kita lihat gambarnya. Seperti apa? Apa itu? Oh. Oke, Mulat, yang tidak dapat kami temukan informasi di sini adalah saat ini Mulat usia berapa? Dia hanya mengatakan bahwa keluhan ini sudah ada sejak SMP, jadi kita tidak bisa mengkalkulasi sudah berapa tahun keluhan ini. Bercak putih, tidak gatal. Bicara masalah tidak gatal, biasanya hampir kebanyakan memang tidak mengarah ke jamur, tapi tidak menutup kemungkinan itu juga ada infeksi jamur, Dokter Reza ya. Kalau kita lihat juga itu ada kemungkinan bahwa pinggirnya garisnya cukup tebal, mungkin saja jamur. Tapi memang agak sulit pemeriksanya kalau misalnya tidak dilihat secara langsung. Iya, hampir ratusan jenis dari penyakit gangguan kulit dan keluhan yang berupa bercak putih, tidak gatal, tidak hanya infeksi jamur, tapi bisa juga yang namanya kayak vitiligo. Vitiligo ini keluhan pigmen. Pigmen itu yang membuat kulit kita bisa berwarna putih, coklat, menghitam misalnya gitu ya. Jadi memang saran kami adalah untuk Mulat rumah sakit, kunjungi dokter spesialis kulit dan kelamin di rumah sakit terdekat. Ya, gitu. Harus Kita lanjutkan. langsung ya. Iya, ini dari email atau dari Twitter? Sekarang kita kayaknya kasih ke penonton aja deh. Boleh. Ada yang mau nanya? Saya mau milih ibu-ibu yang nyasar juga. Hah? Kenapa nyasar? Saya tadi nyasar di situ pakai baju orang sendiri. Lah dia di situ. Bukannya bareng-bareng saya aja tadi. Wortel dong berarti ya? Iya, hai Bu. Namanya siapa Ibu? Boleh pakai mic-nya? Iya, silakan kalau mau nanya. Ya baik, terima kasih. Saya akan bertanya ke Dokter Reza. Saya ingin bertanya, ini mungkin kasusnya kasus pribadi mungkin. Ini suami saya suka timbul jerawat di punggung. Itu kenapa ya? Tapi di mukanya juga, di wajahnya suka timbul jerawat. Padahal itu udah sering cuci muka, udah rajin cuci mukanya. Tapi masih aja suka timbul gitu. Pertanyaan saya, ini disebabkan oleh apa? Apakah faktor hormon atau mungkin faktor lainnya? Terima kasih. Gimana Tadi ibunya kayaknya sudah mulai mengerti bahwa memang ada berbagai penyebab dari jerawat itu sendiri. Ya, bisa dikarenakan hormonal, ya hormon yang tidak seimbang. Bisa juga karena memang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Misalnya keramas itu setelah kita cuci badan, sabunan gitu ya, baru keramas. Menggunakan shampoo dan conditioner sehingga conditionernya menempel sampai ke punggung. Sama muka juga, cuci muka dulu baru keramas ya, itu salah, keliru. Ya, jadi pokoknya harus bersih dulu. Jangan ada yang lengket-lengket karena biasanya shampoo, conditioner itu ada minyaknya. Kalau menempel di kulit bukan tidak mungkin menambah minyak atau sebum yang ada di kulit. Kemudian untuk yang di punggung bisa juga dikarenakan baju. Betul, ya tidak menyerap keringat. Ya. Mungkin suami banyak outdoor Bu, kerja di outdoor ya. Oke, ini juga bisa pengaruh karena iklim. Kemudian gitu ya, panas dari luar langsung masuk ke ruang AC, biasanya kan terganggu pori-pori keringat itu juga bisa. Mungkin saran kami, saran kita adalah apa juga makanan. Oh, makanan, ya makanan. Orang-orang yang sensitif terhadap makanan-makanan tertentu, terutama makanan yang mengandung kadar minyak tinggi, lemak tinggi, itu juga protein tinggi, juga mempengaruhi pada kondisi badan, yaitu jerawat. Iya, di samping itu juga tipe dari jerawat sangat banyak sehingga penanganannya berbeda. Mungkin keluhan di punggung sama di wajah itu beda tipe jerawatnya. Jadi pada dasarnya adalah tetap Bu upayakan cuci wajah sama punggung dengan sabun yang khusus. Ya, kemudian yang kedua adalah tetap konsultasikan langsung dengan dokter karena untuk obat yang diminum atau yang dioles itu tentunya tidak bisa disampaikan di sini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan. Apakah Gading ada pertanyaan apa langsung ingin pulang? Saya ingin tanya satu. Apa? Dokter kulit. Nah, apa dia? Kenapa selalu dokter kulit dan kelamin sih dok? Kenapa nggak sendiri gitu ya? Kenapa nggak dokter kulit aja? Jadi kan kalau kita misalnya datang ke dokter kulit, ada dokter sama kelaminnya, kita lagi nunggu di depan suka malu dok. Kenapa? Iya. Ya Mas Gading kenapa? Mas takutnya kan begitu. Nggak, makanya sekarang itu sudah mulai agak dipisah-pisahkan ya. Kelamin terpisah, kulit terpisah. Kalau kelamin terpisah apalagi bahaya dok. Ya.
Ya udah, oke. Nggak ada Gading yang nggak retak. Mohon maaf kalau ada kesalahan kami dalam menyampaikan informasi kesehatan hari ini. Terima kasih Gading Martin. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk teman-teman dari Stikers dan Rumah Sakit. Salam sehat selalu buat Anda semua dan teman-teman di rumah, dan juga Anda yang di rumah tetap saksikan Dokter Indonesia tiap hari Senin sampai Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga hari Sabtu dan Minggu pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Pokoknya setiap hari saya Dr. Rian Tambin dan Dr. Reza Broto Asmoro akan menemani Anda di Dokter Indonesia. Jadi tetap semangat, temukan selalu sehat sesungguhnya di mana lagi kalau bukan di Dokter Indonesia.